itu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan untuk lalu lintas yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel. Itu menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Nah, tapi apa dia izinnya tadi, Bu? Ini di bawah permukaan tanah atau air, di atas permukaan tanah. Apa bedanya sama jembatan kalau kayak itu, Bu? Oke, jadi kalau jembatan, nah, kalau jalan, kalau itu tadi jalan. Sedangkan kalau jembatan itu, dia bagian jalan yang merupakan konstruksi bangunan yang bertujuan untuk menghubungkan antara jalan yang satu dengan yang lain yang terputus oleh rintangan, misalnya sungai, rawa, atau hal lain. Nah, jadi kalau misalnya untuk menghubungkan jalan dengan satu yang lain yang terputus oleh rintangan seperti sungai, ya, itu namanya jembatan. Jadi kalau misalnya jalan tadi kata yang di atas udara apa itu contohnya misalnya flyover ya. Nah flyover kan dianya bukannya karena tanah tapi itu bukannya karena ada rintangan berupa air tapi itu merupakan salah satu simpang tidak sebidang ya. Dia persimpangan tapi tidak sebidang. Jadi dia naik. Itu termasuk di jalan. Oke. Jadi kita kembali lagi, kita lihat ke jalan. Jadi berdasarkan peruntukannya, itu jalan dibagi menjadi dua. Ada yang namanya jalan umum, ada yang namanya jalan khusus. Jalan umum itu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sesuai namanya. Sedangkan kalau jalan khusus itu dia punya apa baik pribadi, perorangan, instansi, badan usaha ya, atau kelompok masyarakat yang dibangun. Oke, Akbari, silahkan hidupkan kameranya. Kalau terkendala sinyal, Ibu harap kalian jujur ya. Nggak tahu Ibu apa sinyal kalian rusak nian, apa kamera kalian rusak nian. Tapi percayalah, kalau bohong pun nanti tidak ada yang sia-sia. Kalau bohong pun nanti ada balasannya. Kalau jujur pun ada balasannya. Tidak ada yang sia-sia ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke. Jadi jalan itu dia dibagi menjadi 4 berdasarkan fungsinya. Ada jalan arteri, ada jalan kolektor, ada jalan lokal, dan ada jalan lingkungan. Jadi kalau misalnya jalan arteri, itu kalau kita tuh nyebutnya jalan yang utama ya, jalan arteri itu jalan utama. Jadi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi. Kemudian di bawah itu ada jalan kolektor. Jadi dia jalannya itu melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang dengan kecepatan rata-rata sedang. Jadi pertama kali yang paling tinggi klasifikasinya itu di arteri, kemudian yang kedua itu di kolektor. Kemudian kok balik lagi ke sini terus ya. Oke. Kemudian ada yang namanya jalan lokal. Jadi jalan lokal itu dia untuk melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Dan yang terakhir itu ada jalan lingkungan. Jadi dia hanya untuk melayani angkutan lingkungan di sekitar itu ya, kecepatan rata-rata rendah kayak jalan komplek itu jalan lingkungan ya. Oke, kemudian berdasarkan statusnya. Jadi statusnya ini maksudnya itu kepemilikannya. Kepemilikan ini berkaitan dengan baik itu pembangunan jalannya, dananya, ataupun juga nanti pada saat pemeliharaannya. Ya, jadi sumber dana untuk pemeliharaan maupun untuk pembangunannya. Jadi status jalan itu dibagi menjadi 5. Ada jalan nasional, itu sumbernya biasanya dari APBN.
kemudian dari jalan provinsi, APBD provinsi, kemudian jalan kabupaten, anggaran daerah ya, jalan kota, APBD kota, dan jalan desa. Kita lihat. Jadi kalau jalan nasional itu kepemilikannya punya pusat, dibangun dari dana APBN, dia jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Nah, kalau di Palembang ini itu jalan nasional, itu misalnya jalan Jenderal Sudirman itu jalan nasional. Kemudian bisa kita lihat ya beda kualitas jalannya ya. Kalau jalan nasional, kemudian jalan ini Soekarno-Hatta itu jalan nasional. Kemudian jadi jalan-jalan utama kalau di Palembang ini dia rata-rata jalan nasional karena dia berhubungan langsung kayak kalau misalnya Soekarno-Hatta, alang-alang lebar itu kan dia menghubungkan antara ini misalnya Palembang Banyuasin ya. Nah, itu dia jalan nasional. Sisanya kalau di Palembang ini, kalau kayak jalan-jalan yang lain yang kecil itu jalan punya kota. Oke. Kemudian lagi sini. Ada jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi ya. Kemudian jalan kabupaten itu dia untuk menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Kemudian ada jalan kota, itu menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, kemudian menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Kebanyakan kalau di sini nih sih jalan kita nih kalau nggak jalan nasional, jalan kota, jalan provinsi itu di mana contohnya jalan provinsi punya provinsi? Di mana ya? Nanti Ibu lihat ininya listnya ya ada. Jadi semua jalan itu ada ininya semua, ada listnya di inventarisir, ada keterangannya semua ya. Jalan ini milik mana gitu ya. Jalan desa itu menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman dalam desa serta jalan lingkungan. Oke. Itu tadi tentang jalan. Kemudian ini kita lihat tentang jembatan ya. Jadi definisi jembatan tadi merupakan bagian dari jalan raya yang untuk menghubungkan jalan satu dengan jalan yang lain yang terputus oleh rintangan ya. Ya Tuhan, ngapa balik sini lagi nih? Oke. Jadi kalau dibagi menurut fungsinya, ada yang namanya jembatan jalan raya, ada yang namanya jembatan untuk kereta api, railway bridge, kemudian ada yang jembatan penyeberangan pejalan kaki ya, atau penyeberangan pedestrian bridge. Oke, sedangkan kalau menurut konstruksinya itu dibedakan menjadi 5. Jadi ada jembatan kayu, beton, prategang, baja, dan komposit. Sekarang banyak itu jembatan komposit ya, jadi gabungan. Kalau jembatan kayu mungkin masih ada beberapa, tapi di apa sih di kabupaten ya. Tapi itu barangkali juga sudah nggak cukup lagi kalau untuk kendaraan udah putus ya. Bebannya nggak bisa berat lagi. Oke, kemudian ini kita lihat sekilas mengenai penampang jalan ya. Jadi kalau kita lihat di sini center line ini tengah-tengah jalan, baik itu nanti ada yang pakai median itu yang tengah-tengah trotoar di tengah-tengah jalan itu ya, pembatas jalan, itu namanya median. Center line-nya, oke. Kemudian ini perkerasan jalan ya, kita lihat ya. Ini dia jalur utara, misalnya ini jalur selatan. Itu kemiringannya 2% maksimal gitu ya. Mengapa dia harus ada kemiringan? Supaya nanti air, kalau ada air hujan, itu tidak tergenang di tengah-tengah jalan. Kalau air tergenang di lapisan perkerasan jalan, itu membuat rusak lapisan perkerasan jalan ya. Airnya
air hujannya tergenang, dilewati dengan kendaraan bertonase berat, itu merusak lapisan perkerasan. Mulai dari dianya sampai fondasinya turun, ataupun dia membuat rating, retak ya, dan juga aspal-aspal kerikil agregat yang dari aspal itu tercabut. Oke, kemudian bagian bahu jalan itu dia lebih lagi kelandaiannya. Lebih lagi kelandaiannya 3% untuk air bisa masuk ke saluran ya, saluran. Oke. Jadi di tengah-tengah ini disebut dengan jalur lalu lintas. Jalur. Tapi nanti kita lihat di sini kalau misalnya dia garisnya 2 ya, garisnya 2 bisa untuk 2 kendaraan, artinya dia 2 lajur. Jalur yang ke utara atau selatan ya. Kemudian kalau yang satu jalur ini dibagi lagi misalnya 2 atau untuk 3 baris kendaraan ya, 3 kendaraan, itu namanya lajur. Jadi beda jalur dengan lajur itu ada. Kemudian dari lajur lalu lintas itu geser lagi ada bahu jalan. Bahu jalan itu bagian dari perkerasan, tapi dirinya tidak sebesar luasan jalur. Bahu jalan itu hanya digunakan untuk kondisi darurat. Tapi kalau di kita bodo amat ya, disempel-sempel ke bawah mobil lewat di bahu jalan. Hukumnya haram sebenarnya untuk jalan di bahu jalan, karena bahu jalan itu hanya untuk kondisi darurat, untuk kendaraan-kendaraan darurat. Contohnya ambulans, pemadam kebakaran, atau mobil patroli iring-iringan. Itu memang harus diprioritaskan ya. Oke, kemudian dari minggir lagi ke bahu jalan itu ada saluran atau drainase. Dari saluran atau drainase itu ada lagi spare untuk ambang pengamannya ya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira garis besar bagian penampang jalan. Di pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas lebih detail lagi. Kita tarik satu-satu nanti apa bagian jalan, bagaimana sampai nanti kalian merencanakan. Jadi jalan itu ini kalau kita lihat penampang kita potong melintang ya. Nah, di sini yang terlihat baru cuman kelandaian ini aja, tapi belum kita potong dia secara vertikal ya. Jadi nanti terlihat apakah ada tanjakan atau turunan, atau kemudian dia belok kiri, belok kanan. Nah, itu panjang lagi itu penjelasannya, dan itu ada hitungannya semua. Jadi untuk buat lengkungan, itu tidak asal buat lengkungan. Nak muat jalan belok-belok itu tidak asal buat belok-belok ya. Harus ada pertimbangan dari kita lihat jarak pandang yang aman. Ada kan kadang-kadang kalau kita lihat misalnya kalau keluar kota jalannya belok, tapi ada blind spot ya, itu sampai kita nggak tahu, nggak bisa lihat kendaraan datang dari arah berlawanan. Nah, itu seharusnya itu kita minimalisir pada saat perencanaan, pada saat kita merancang bagaimana kita membuat tikungannya, karena itu sangat membahayakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Izin bertanya. Yuk, silakan. Rio. Jadi kan tadi ada jalan umum sama jalan khusus gitu Bu. Nah, semisal jalan saya punya instansi gitu Bu, mau buat jalan khusus itu saya punya hak gak gitu. Semisal jalannya udah jadi, saya mau batasin yang boleh lewat itu siapa aja gitu. Boleh, kalau itu misalnya itu tanah kita ya, masuk dalam area kantor. Kamu kan tadi ceritanya buat instansi ya, buat tanah kamu sendiri ya, kantor kamu. Boleh. Kamu biasa itu diplang atau misalnya dijaga, itu nggak boleh kendaraan lewat, boleh. Kalau untuk ngasih nama jalannya gitu juga boleh Bu? Ya, selama itu punya kamu, tanah kamu, lahan kamu sendiri, boleh. Oh, oke. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Oke, ada lagi? Ini baru 40 orang, yang lainnya kemana ya? Jangan lupa nanti, bentar ya, Ibu screenshot dulu yang hadir hari ini.
Jangan lupa nanti kalian Ibu selesain dulu buat e-learning-nya ya. Biar nanti kamu buat di ininya apa? Kamu buat ngisi absennya berdasarkan sesuai nanti hari masuknya ya. Oke, kita screenshot dulu. Silakan senyum. 1, 2, 3. Ini tunggu, baru satu lagi. Ya. Oke, yang kedua. Oke, silahkan senyum lagi. Get ready. 1, 2, 3. Oke. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukup dulu kuliah untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Jamnya sama, kita jam 8 aja ya, biar cepat kuliah, cepat selesai. Nah, biar cepat kuliah, cepat selesai. Apa sudah terserah, bebas. Kamu nak pergi-pergilah. Tapi ingat, tetap prokes ya. Omikron sudah mulai ada lagi, tidak tahu lah, entah ada entah tidak. Tapi kita tetap waspada ya. Karena kalau sudah sakit itu nggak enak. Ada yang sudah COVID kemarin? Ibu sudah soalnya. Gelombang Juli yang rame-rame, yang lagi gila-gilanya, lagi padat-padatnya, itu ibu termasuk. Karena memang ini apa sih? Terasanya tidak ada anosmia ya, tidak ada penciuman, makan itu jadi tidak terasa, rasanya asin semua. Badan lemes itu memang ada rasanya nian, memang kena COVID nian, agak lain dikit lah dari flu. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup ya perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.